Selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sukses melalui saringan akhir di mata pelatihan 1. Mata pelatihan 2 akan bersifat lebih teknis dibandingkan mata pelatihan 1, karena mata pelatihan 2 ditujukan untuk menguraikan petunjuk teknis dalam penerapan SPM sub urusan bencana. Mata pelatihan 2 terdiri dari 15 unit pelatihan. Selamat datang pada unit latihan 2.1. Ini adalah unit latihan pertama pada mata pelatihan 2. Unit latihan ini akan memberikan berbagai kaidah teknis yang perlu Bapak Ibu kenali dan pahami. Kaidah-kaidah teknis pada unit latihan ini sebaiknya Bapak Ibu hafalkan untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memahami unit-unit bimbingan selanjutnya. Unit latihan 2.1 ditujukan untuk menjelaskan fitur-fitur teknis penerapan SPM sub urusan bencana, serta menjelaskan model dan lingkup pembahasan yang akan kita lalui pada mata pelatihan 2. SPM sub urusan bencana memiliki karakter yang khas untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang berada di kawasan berisiko bencana. Kompleksitas dan komprehensivitas layanan ini menyebabkan diperkenalkannya beberapa fitur bantuan dalam memudahkan Anda memahami penerapan SPM sub urusan bencana. Baik, kita mulai untuk mengenali 5 fitur teknis penerapan SPM sub urusan bencana. 5 fitur ini perlu untuk Bapak Ibu hafalkan agar memudahkan Bapak Ibu dalam mengikuti mata pelatihan 2. Fitur-fitur tersebut, seperti yang dapat Bapak Ibu lihat, adalah yang pertama, fitur struktur berjenjang, yang kedua, fitur klasifikasi komponen, yang ketiga, fitur mutu layanan yang dapat disamakan dengan fokus target, fitur yang keempat adalah ruang inovasi pencapaian SPM sub urusan bencana, dan fitur yang terakhir atau fitur 5 adalah pembobotan. Baik, di awal kita akan menguraikan fitur 1 dan fitur 2, yaitu fitur struktur berjenjang dan fitur klasifikasi komponen. Pada fitur 1, Bapak Ibu telah mengetahui sebelumnya bahwa SPM sub urusan bencana terdiri dari 3 jenis pelayanan, yaitu jenis pelayanan informasi rawan bencana, jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Tiap-tiap jenis pelayanan terdiri dari beberapa subkegiatan. Jenis pelayanan 1 terdiri dari 2 subkegiatan, jenis pelayanan 2 terdiri dari 6 subkegiatan, jenis pelayanan 3 terdiri dari 4 subkegiatan. Tiap-tiap subkegiatan terdiri dari beberapa komponen. Demikian yang dimaksud dengan fitur struktur berjenjang, bahwa tiap-tiap jenis pelayanan dibagi menjadi beberapa subkegiatan dan tiap-tiap subkegiatan terdiri dari beberapa komponen. Jadi, diharapkan nantinya pada saat Bapak Ibu menemukan istilah komponen dalam latihan ini, Bapak Ibu diharapkan memahami bahwa komponen ini adalah bagian dari salah satu subkegiatan. Dan seterusnya, bila Bapak Ibu mendengar kata subkegiatan, maka Bapak Ibu langsung memahami bahwa subkegiatan tersebut adalah bagian dari salah satu dari 3 jenis pelayanan dan memiliki beberapa komponen. Sebagai acuan, SPM sub urusan bencana terdiri dari 3 jenis pelayanan, 2 subkegiatan, dan 32 komponen. Sedangkan pengklasifikasian komponen membawa kita untuk menguraikan fitur 2 dari SPM sub urusan bencana. Pengklasifikasian komponen terdiri dari 2 klasifikasi, yaitu komponen terpadu dan komponen pilihan. Pada saat Bapak Ibu menggunakan kata komponen terpadu, artinya seluruh komponen pada satu subkegiatan harus dilaksanakan oleh daerah secara keseluruhan dan bersamaan, sesuai dengan persyaratan mutu layanan dasarnya. Jadi, bila komponen terpadu, semua komponen harus dilaksanakan untuk memastikan subkegiatan terselenggara secara optimal. Contoh dari komponen terpadu dapat Bapak Ibu temukan pada subkegiatan penyusunan kajian risiko bencana. Subkegiatan ini memiliki 2 komponen, yaitu penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan komponen diskusi publik terhadap dokumen KRB yang telah disusun untuk disempurnakan. Dapat Bapak Ibu lihat bahwa kedua-duanya komponen tersebut wajib diselenggarakan sekaligus untuk menghasilkan dokumen kajian risiko bencana. Kemudian, klasifikasi komponen kedua itu adalah komponen pilihan.
pada saat Anda menemukan terminologi komponen pilihan pada satu subkegiatan, artinya Anda dapat memilih komponen apa yang akan Anda prioritaskan untuk dilaksanakan, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya lainnya untuk menerapkannya. Contohnya, pada subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana, subkegiatan ini memiliki 3 komponen, yaitu sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial, dan wahana multimedia serta komponen penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik. Dapat Anda lihat bahwa bila Anda memiliki keterbatasan anggaran, maka untuk perencanaan tahun depan, Anda dapat memilih salah satu dari 3 komponen tersebut, dengan tetap dapat menyebutkan bahwa Anda telah melaksanakan subkegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana. Fitur teknis selanjutnya adalah fitur teknis ketiga, yaitu mutu layanan. Setiap komponen memiliki mutu layanan yang berbeda-beda sebagai fokus target dalam pencapaian SPM. Keterpenuhan mutu layanan akan mempengaruhi penilaian kinerja dan capaian SPM sub urusan bencana. Hal ini bisa kita lihat pada mata pelatihan 1 sebelumnya, pada matriks-matriks perhitungan persen capaian dan persen kinerja yang dipengaruhi dengan persen penerapan mutu layanan dasar. Bila komponen-komponen pada suatu subkegiatan tidak dilaksanakan dengan mutu pelayanan yang ditetapkan, berdampak pada kualitas layanan yang diberikan untuk warga negara. Fitur keempat adalah ruang inovasi SPM. Ruang inovasi ini dibuka agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan implementasi SPM sesuai dengan karakteristik lokalitas daerah. Inovasi dapat dilaksanakan pada level subkegiatan ataupun komponen. Inovasi ini diperbolehkan asal tidak mengurangi mutu layanan yang telah ditetapkan pada satu komponen. Bapak Ibu nantinya bisa mengklaim beberapa kegiatan yang ada dalam RKPD yang tidak memiliki nomenklatur sesuai dengan penamaan di SPM suburusan bencana, asal memiliki mutu layanan yang minimal sama dengan mutu layanan dasar yang ditetapkan untuk SPM suburusan bencana. Kemudian, fitur terakhir adalah fitur kelima, yaitu pembobotan. Terdapat 3 jenis pembobotan yang mempengaruhi penilaian kinerja SPM, yaitu bobot kepentingan, bobot capaian mutu layanan, dan bobot tertimbang. Semua bobot ini telah kita lihat perannya pada memonitoring kinerja dan capaian penerapan SPM suburusan bencana, khususnya pada formulir 4 dan 5. Seperti yang dijelaskan di awal unit itu, mata pelatihan 2 terdiri dari 15 unit latihan. Secara garis besar, unit-unit pada mata pelatihan 2 disusun berdasarkan pengelompokan 3 jenis pelayanan. Untuk membahas 3 jenis pelayanan ini membutuhkan 12 unit latihan. Jenis pelayanan informasi rawan bencana, jenis pelayanan informasi rawan bencana, jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jenis pelayanan 1, informasi rawan bencana, membutuhkan 2 unit latihan, yaitu pada unit latihan 2.2 dan 2.3. Jenis pelayanan 2, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, terdiri dari 6 unit latihan, yaitu dari unit latihan 2.4 sampai dengan unit latihan 2.9. Jenis pelayanan 3, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, terdiri dari 4 unit latihan, yaitu dari unit latihan 2.10 sampai dengan unit latihan 2.13. Tiap-tiap jenis pelayanan ini menguraikan seluruh subkegiatan yang dimiliki oleh masing-masing jenis pelayanan. Tiap-tiap subkegiatan diuraikan dengan membahas seluruh komponen dan target masing-masing subkegiatan, mutu layanan tiap-tiap komponen, serta kerangka anggaran untuk tiap-tiap komponen. Setiap unit latihan dilengkapi dengan kuis dan latihan mandiri untuk mengkonfirmasi pemahaman Anda terhadap materi yang telah dipaparkan. Setelah seluruh jenis pelayanan diuraikan secara teknis, dan Bapak Ibu berhasil melewati saringan kuis dan latihan mandiri dari tiap-tiap unit latihan, pelatihan dilanjutkan dengan membahas bagaimana mekanisme inovasi dibandingkan dengan nomenklatur SPM suburusan bencana.
Pada unit latihan ini, kita akan sama-sama mempelajari bagaimana nomenklatur yang berbeda atau inovasi yang diterapkan masih dapat diklaim sebagai bagian dari penerapan SPM sub urusan bencana, asal mutu layanan dasarnya dapat terpenuhi. Uraian tersebut akan sama-sama kita pelajari pada unit latihan 2.14. Dan setelah itu, terakhir kita akan masuk pada unit latihan 2.15 tentang penerapan dan penilaian kinerja dari penerapan SPM sub urusan bencana. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar mata pelatihan kedua, kita cukupkan sedemikian. Diharapkan dari pengantar ini, Bapak Ibu dapat memahami kaidah dan fitur teknis penerapan SPM sub urusan bencana. Selain itu, kami juga berharap setelah mengikuti uraian ini, Bapak Ibu dapat memahami model dan lingkup pembahasan pada mata pelatihan 2. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, unit 2.1 ini juga dilengkapi dengan seleksi kelulusan dengan mengisi kuis yang telah kami siapkan. Kami berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikan kuis ini dengan baik untuk memungkinkan Bapak Ibu mengikuti unit latihan 2.2. Selamat bertugas, kami tunggu Anda di unit pelatihan 2.2.